Assalamualaikum. Halo teman-teman. Beberapa hari terakhir ini sedang viral tentang perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang perempuan beragama Islam dengan pria beragama Kristen di Semarang. Banyak kalangan membicarakan peristiwa itu dan nama Ahmad Nurcholish sebagai sosok yang memfasilitasi pernikahan beda agama menjadi sorotan banyak orang. Teman-teman, pada tayangan video ini saya akan melihat fenomena perkawinan beda agama ini dalam 3 perspektif atau 3 sudut pandang. Yang pertama, perspektif peraturan perundang-undangan. Yang kedua, perspektif fikih dan syiar agama. Dan yang ketiga, dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM. Serta pada sisi akhir video ini, saya akan merespons pernyataan Ahmad Nurcholish sebagai fasilitator perkawinan beda agama di Indonesia. Perspektif pertama, dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia, sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini mengatur mengenai tata cara perkawinan, tidak mengatur agama dan kepercayaan itu sendiri. Artinya, pasal ini tidak melarang terjadinya perkawinan beda agama. Ingat, undang-undang perkawinan ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam konteks ini, negara harus hadir bagi seluruh warganya tanpa diskriminasi. Begitu pula, negara harus menerima perkawinan warganya yang berbeda agama secara mutlak, tanpa perlakuan diskriminasi. Perspektif yang kedua adalah perspektif fikih dan syiar agama. Dalam perspektif ini, menarik untuk disimak ungkapan dari Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Republik Indonesia, di salah satu forum diskusi WA Group Penghulu yang menyatakan maraknya perkawinan beda agama dari satu perspektif bisa mengindikasikan kegagalan dakwah. Ini patut kita renungkan. Bagaimana pendekatan, metode, dan substansi dakwah kita selama ini? Atau kita hanya siap berdakwah kepada umat yang sudah sadar? Atau kita hanya siap berdakwah kepada warga yang sehaluan? Pernyataan dan pertanyaan tersebut merupakan tantangan bagi para penyampai pesan-pesan agama. Apakah dia ustadz, mubalik, da'i, penyuluh, atau juga penghulu? Apakah mereka sudah benar-benar menyampaikan pesan agama dari aspek fikih terkait perkawinan atau pernikahan dalam agama Islam? Dalam perspektif fikih, sudah banyak dijelaskan tentang hukum pernikahan beda agama. Perkawinan atau pernikahan beda agama dalam perspektif fikih ini juga diperkuat oleh fatwa MUI dan beberapa hasil kajian dari lembaga organisasi sosial keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. Artinya, penjelasan lengkap bagaimana hukum nikah beda agama sudah cukup banyak dalam perspektif ini. Tinggal bagaimana para da'i, mubalik, penyuluh, dan penghulu menyampaikan norma itu kepada warga masyarakatnya. Yang ketiga, untuk melihat
perkawinan beda agama dalam perspektif hak asasi manusia. Para aktivis HAM, salah satunya adalah Setara Institut, sangat aktif dalam menyuarakan kebebasan internal dalam beragama. Menurut mereka, perkawinan merupakan urusan pribadi, urusan privat. Oleh sebab itu, negara tidak bisa mengatur urusan-urusan administrasi pencatatan perkawinan. Penegasan tersebut disampaikan Halili Hasan, aktivis Setara Institut, dalam merespon pernyataan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Zudan, yang menyatakan bahwa pernikahan beda agama tidak bisa dilakukan pencatatannya di Dukcapil. Teman-teman, sedangkan dalam sebuah wawancara online yang dilakukan oleh salah satu penghulu di Jawa Tengah dengan Ahmad Nurholis sebagai fasilitator pernikahan beda agama, terungkap bahwa dia mengangkat dirinya sebagai fasilitator dan konselor perkawinan. Dan pada saat pernikahan, dia memposisikan dirinya sebagai pembimbing pernikahan atau masyarakat menyebutnya sebagai penghulu. Menurut hemat saya, disinilah letak titik keseliaunya. Satu sisi, dia menyuarakan bahwa pernikahan merupakan hak asasi, tapi dia sendiri tidak konsisten untuk menyuarakan penegakan HAM secara konstitusional. Undang-undang perkawinan memberikan mandat pencatatan perkawinan di Indonesia kepada penghulu KUA bagi warga Muslim dan catatan sipil bagi selain Muslim. Secara teknis dan kewenangan juga diatur dalam aturan-aturan pelaksanaan pencatatan perkawinan. Dalam Islam, ada syarat dan rukun perkawinan. Perkawinan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat nikah sesuai amanah undang-undang yang kita kenal dengan sebutan penghulu. Begitu pula juga diatur bagaimana Dinas Dukcapil melakukan pencatatan perkawinan bagi warga negara selain Muslim. Pernyataan kedua dari Nurholis adalah, menurutnya undang-undang perkawinan masih abu-abu. Menurutnya, undang-undang perkawinan tidak secara jelas mengatur boleh tidaknya nikah beda agama. Oleh karenanya, terjadi banyak penafsiran. Jadi, karena tidak dilarang, maka menurutnya boleh melakukan nikah beda agama dan mencatatkannya di Dukcapil. Respon saya, jika dia menganggap undang-undang perkawinan masih abu-abu, jalani prosedur yang konstitusional agar undang-undang perkawinan menjadi jelas, tidak lagi abu-abu. Dengan alasan karena abu-abu, dia melakukan cara-cara inkonstitusional dan menafsirkan undang-undang dengan caranya sendiri. Dalam hal ini, dengan memposisikan dirinya sebagai penghulu perkawinan beda agama, dia telah melampaui kewenangan penghulu yang memiliki otoritas dalam pencatatan nikah di KUA. Di samping itu, kalaupun dia tidak memposisikan sebagai penghulu, dia pun tidak memiliki kewenangan dalam memberikan layanan nikah beda agama menurut cara-cara perkawinan selain Muslim. Terkait fasilitasi dari Ahmad Nurholis terhadap perkawinan beda agama, satu sisi saya sepakat untuk memberikan pembelaan pada hak-hak asasi manusia, tapi saya juga tidak sepakat dengan apa yang telah dia lakukan dalam memberikan fasilitasi itu.
negara tidak mengenal lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia selain KUA dan Dinas Dukcapil. Berikut segala bentuk aturan pelaksanaan dari kedua lembaga tersebut. Teman-teman, demikian video singkat ini sebagai respon saya terkait nikah beda agama. Semoga kita tidak mudah reaktif dalam menyikapi pernikahan atau perkawinan beda agama. Saya berharap semoga suatu saat nanti saya bisa berdialog langsung dengan Mas Ahmad Nurholis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.